Bismillahirrahmanirrahim ila qawlihi rahimahullahu ta'ala thumma syara'a. Thumma syara'a yaqulu alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Kemudian Nabi juga bergegas memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk seluruh alam dan juga kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah dengan dijanjikan surga. Juga beliau sebagai pemberi peringatan wa nadhira bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang melampaui batas dengan ancaman siksa di akhirat terhadap apa yang mereka perbuat itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh alam. Artinya bukan hanya buat kaum muslimin. Bagaimana tugas beliau mengayomi, memberikan pengajaran, berkasih sayang kepada semuanya. Mengajarkan risalah syariat yang beliau bawa. Bahwa inilah ajaran Islam itu. Beginilah perilaku orang Islam itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, berkasih sayang. Bahkan dijelaskan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti orang lain. Nih, ini ajaran Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, berkasih sayang, memberikan pengajaran, menunjukkan kepada orang, ini loh ajaran Islam. Bahkan ketika bersama musuh pun, ketika peperangan, Rasul mengajarkan bahwa jangan sampai membunuh, melukai orang yang tidak ikut berkepentingan. Anak kecil, perempuan-perempuan yang tinggal di tendanya, jangan sampai merusak tumbuhan, tanaman. Nah, itu ajaran Islam yang Rasulullah SAW ajarkan itu. Rahmat bagi seluruh alam. Itulah rahmat bagi seluruh alam. Kepada semuanya tidak pandang. Apalagi sesama muslim. Tidak pandang siapapun, tetap diberikan kasih sayang. Walaupun misalnya, mohon maaf, mungkin orang-orang yang kesehariannya itu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Misalnya pezina. Nah, itu mereka diberikan pemahaman, diajak dengan cara yang baik. Bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dia dengan cara yang baik. Bukan berarti orang-orang seperti itu kemudian direndahkan. Nah, itu. Jangan sampai mungkin mengatakan, wah, ini perbuatannya salah, dosa besar, masuk neraka. Nah, dengan cara merendahkannya itu tidak diperkenankan seperti itu. Tapi coba dekati mereka, ajak dengan baik, lemah lembut itu. Mungkin mereka itu ingin untuk berubah juga, untuk kembali bertaubat. Tapi keadaannya yang seperti itu mungkin yang membuat mereka itu juga sulit. Bukan berarti terkadang mereka itu tahu juga bahwa perbuatannya ini salah, perbuatannya ini dosa. Tapi karena tidak ada mungkin yang mendekati mereka, akhirnya merasa mungkin putus asa, ya sudah. Nah, itu artinya jangan sampai merendahkan orang-orang seperti itu, tapi diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, diajarkan dengan pelan-pelan itu.
Wa anzala alayyal Qur'ana fihi tibyanun likulli syai'in. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa ja'ala ummati wasata. Dan segala puji bagi Allah, kata beliau, yang telah menurunkan kepadaku Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu ada penjelas bagi segala sesuatu, dan telah menjadikan umatku sebaik-baik umat yang mengeluarkan manusia. Dan menjadikan umatku umat wasato, umat yang tengah-tengah, moderat kalau bahasa sekarang, umat yang pertengahan. Nah ini, apa bilangnya di Al-Quran itu? Ada itu juga, waja'alna, ada yang bilang wasato itu, umat pertengahan. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat pertengahan. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu juga syariat yang bersifat tengah-tengah. Misalnya contoh, kalau di zaman dahulu, umat terdahulu, itu apabila hukum kisos, membunuh orang, nah itu balasannya, jalan keluarnya syariat mereka harus dibunuh juga yang membunuh. Misalnya juga di zaman dahulu ada lagi, kalau membunuh orang maka balasannya harus membayar denda. Nah, umat Nabi Muhammad berada di tengah-tengah. Apabila terjadi pembunuhan, ada namanya hukum kisos. Dan hukum kisos ini ada pilihannya di umat, di ajaran Rasulullah SAW. Ada pilihannya. Kalau kemudian pihak yang dibunuh ini ingin menuntut membalas untuk dibunuh, maka dibunuh. Tapi kalau pihak yang dibunuh ini mau memaafkan dan menggantikannya dengan membayar denda, nah itu bisa juga seperti itu. Artinya tengah-tengah. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Misalnya orang kalau terlampau marah, suka marah, emosi, itu kurang bagus juga. Tapi orang nggak pernah marah juga, nah itu kurang bagus juga. Misalnya istrinya buat maksiat, dia nggak marah. Anaknya buat maksiat, dia nggak marah, keluarganya. Atau istrinya digodain, diganggu orang, nah itu dia nggak marah. Nah itu kan kurang bagus juga. Artinya bisa menempatkan di mana waktu yang tepat memang untuk marah dan tidak itu. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun wa syarraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li dzikri wa ja'alani fatihan khatiman. Dan juga segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku yang awal dan yang akhir, yang telah juga melapangkan dadaku dan mengangkat dosa-dosaku, dan mengangkat namaku, sebutanku. Artinya nama Nabi Muhammad tinggi kedudukannya. Bahkan dijelaskan termasuk orang yang bakhil, yang pelit itu apabila disebutkan kemudian nama Nabi Muhammad dan dia mendengarnya, dan dia tidak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Dijelaskan juga, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah balas dengan 10 kali. Nah itu diantara kemuliaan nama beliau. Tentu banyak lagi selain itu rahasia-rahasia dari kita menyebut nama Rasulullah, kita bersalawat kepada beliau kalau dikaji itu. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihadza faddalakum Muhammadun. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, dengan inilah Nabi Muhammad dilebihkan dibandingkan dengan kalian, para nabi yang lainnya. Artinya dengan ini, dengan pujian yang beliau sampaikan itu. Karena kan sebelumnya ceritanya
nabi-nabi sebelumnya memuji memuji Allah. Nah, Rasulullah juga memuji Allah dengan pujian yang begitu luar biasa. Nah, dengan pujian itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilebihkan dibandingkan dengan dengan nabi sebelumnya, nabi-nabi yang lain. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal 'atshi ashaddu ma akhadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kehausan. Faja'ahu Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian Jibril membawakan Rasulullah bejana yang berisikan dengan khamr, ada juga bejana satu berisikan dengan susu. Fakhtaral laban. Nabi kemudian memilih susu. Faqala lahu Jibril, ikhtartal fitrata. Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi, engkau memilih yang benar, yaitu kesucian, kebersihan. Fitrah artinya Islam. Walau syaribtal khamra lagawat ummatuka. Walam yattabi'ka minhum illal qalilu. Seandainya engkau memilih meminum khamar, niscaya umatmu akan lalai, berbuat lalai, dan juga tidak akan mengikutimu, melainkan hanya sedikit dari mereka yang mengikutimu. Nah itu khamar. Khamar barang minuman yang sudah ditetapkan keharamannya. Dan mengkonsumsi khamar itu dosa besar. Bahkan dikatakan khamar ini induk pembuka dari segala perbuatan buruk itu. Dan orang yang meminum khamar di dunia tidak akan merasakannya nanti di akhirat. Karena khamar ini juga minuman orang nanti di surga. Jangan sekali-kali untuk mendekati yang namanya khamar. Orang yang minum khamar, pembawanya, pengedarnya, yang menjualnya itu sama tempatnya itu. Dan kita dijauhkan dari itu semua. Wa fi riwayatin annal aniyata kanat salasatan. Di dalam satu riwayat, bejananya itu ada 3. Ats-tsalitsu fihi ma'un. Yang ketiga itu isinya air putih. Wa anna Jibril qala lahu law syaribtal ma' la gharaqat ummatuka. Jibril kemudian berkata kepada Nabi kita, seandainya engkau meminum air putih itu, niscaya umatmu akan tenggelam dengan kebinasaan. Dengan dosa. Wa fi riwayatin anna ahadal aniyati thalathati allati uridat alaihi kana fiha asalun badalal ma'i. Dalam satu riwayat lagi, bejana yang 3 itu yang diberikan kepada Nabi kita, di situ ada juga yang isinya itu madu, pengganti daripada air itu. Wa annahu ra'a an yasaris sakhrati al-hurul ain. Fasallama alaihinna. Faradadna alaihis salam. Kemudian Nabi melihat juga di situ dari arah kiri batu. Di situ beliau melihat bidadari-bidadari surga. Kemudian beliau memberikan salam kepada mereka. Dan bidadari itu menjawab salam Nabi. Wa sa'alahunna wa ajabnahu bima taqiru bihil ainu. Kemudian Nabi juga bertanya kepada para bidadari itu, dan bidadari itu menjawab pertanyaan Nabi dengan jawaban yang menyenangkan hati, menyenangkan pandangan. Artinya jangan jawaban yang bagus. Thumma utiya bil apa itu? Thumma utiya bil mi'raj.
alladzi ta'ruju alaihi arwahu nabi Bani Adam. Kemudian didatangkan tangga kepada Nabi, yang dimana tangga itu tempat naiknya ruh-ruhnya anak cucu Nabi Adam. Falam taral khalaiqu ahsana minhu. Dan tidak pernah dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain lebih bagus dibandingkan, lebih baik dibandingkan dengan tangga itu. Lahu marqatun min fiddatin wa marqatun min dahabin. Wa huwa min jannatil firdausa. Tangga itu terbuat dari perak dan juga terbuat dari emas. Dan dia berasal dari surga Firdaus. Min jannatil firdausi. Munaddadun bil lu'lu'i. An yaminihi malaikatun wa an yasarihi malaikatun. Fasa'ida huwa wa Jibrilu hatta intahaya ila babin min abwabis sama'id dunya. Yuqalu lahu babul hafazah. Kemudian itu tangga dari surga Firdaus yang tersusun dengan mutiara-mutiara. Kemudian dari sebelah kiri tangga itu ada malaikat. Dari sebelah kanan ada malaikat dan juga dari sebelah kirinya ada malaikat. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril naik dan beliau berhenti di pintu daripada pintu-pintu langit. Pintu langit dunia. Nah, pintu langit dunia ini namanya pintu hafazah. Wa alaihi malakun yuqalu lahu Ismailu. Wa huwa sahibu sama'id dunya. Yaskunul hawa'a. Kemudian di langit dunia itu ada penjaganya. Malaikat yang bernama malaikat Ismail. Dialah yang kemudian yang menjaga langit ke dunia ini, yang dia tinggalnya itu di hawa, di udara tempat tinggalnya ya. Lam yas'at ila samai qat wa lam yahbit ila al-ardi qat illa yauma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ismail itu tidak pernah naik ke langit, juga tidak pernah sama sekali turun ke bumi. Kecuali beliau turun ke bumi pada saat meninggal, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa baina yadayhi sab'una alfa malakin ma'a kulli malakin junudun minal malaikati. Sab'una alfa malakin. Fastaftaha Jibrilu babas samai. Kemudian ada pengawalnya. Artinya ada pengawalnya malaikat Ismail itu berjumlah 70.000 malaikat yang mengawal itu. Dan setiap 70.000 malaikat yang mengawal itu ada lagi malaikat daripada malaikat-malaikat yang lain.
yang menjaga itu. Jadi malaikat Ismail ini pengawalnya 70.000 malaikat. Dan setiap 70.000 malaikat itu ada lagi malaikat itu. 70.000 lagi. Ya Allah, banyaknya ini. Kemudian Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit itu. Qila man hadza? Qala Jibril, qila wa man ma'aka? Dikatakan, siapa ini? Kemudian dijawab, ini Jibril. Bersama siapa? Kamu bersama siapa, Jibril? Qala Muhammadun. Saya bersama Nabi Muhammad. Kemudian qila awaqad ursila ilaihi? Apakah memang kalian ini dia itu diutus ke sini? Wa fi riwayatin bu'itsa ilaihi. Sama. Apakah jadi dalam perjalanannya itu Jibril dan Nabi Muhammad SAW sampai di langit pertama, langit dunia. Kemudian Jibril minta dibukakan untuk bisa lolos di langit pertama. Tapi ditanyakan, sama siapa? Siapa ini? Jibril. Sama siapa? Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ini orangnya memang disuruh ke sini? Iya. Qala na'am. Qila marhaban bihi wa ahlan hayahullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'ah. Kemudian dikatakan, kemudian disambut beliau Rasulullah SAW, marhaban, selamat datang. Wah, ini makhluk yang sangat luar biasa, kekasih Allah. Kami bersyukur, katanya, dijadikan termasuk saudara dan juga bagian daripada kepemimpinannya. Dan sebaik-baik, dan Nabi Muhammad lah kalau kita bersaudara dengannya, sebaik-baik saudara, itu artinya. Dan sebaik-baik yang memimpin. Dan sebaik-baik orang yang datang sudah datang sekarang. Nah, inilah makhluk, artinya makhluk yang paling mulia sudah datang sekarang ini. Nah, itu. Fafutiha lahuma, kemudian setelah itu dibukakanlah langit itu, pintu langit itu kepada Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Dibukakan pintu langit itu. Falamma khalasa fa'idzan fiha Adam alaihi salam wa huwa abul bashar kahayatihi yauma khalaqahu Allah taala ala suratihi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril sudah masuk melewati langit pertama itu, tiba-tiba mereka menjumpai Nabi Adam di langit pertama. Dan Nabi Adam ini adalah bapaknya manusia. Dan Rasulullah ketika melihat Nabi Adam itu, beliau melihat seperti keadaan saat Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya pertama kali itu. Kemudian tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dzurriyyatihi al-mu'minin. Kemudian disodorkan, artinya disodorkan kepada Nabi Adam ruh-ruh para nabi dan keturunan-keturunannya dari kalangan kaum mukminin. Fayaqulu, berkata kemudian Nabi Adam, ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ij'aluha fi illiyin. Ini adalah ruh yang bagus, jiwa yang bagus. Jadikanlah ini semuanya jiwanya ditempatkan di illiyin, tempat yang tinggi, yang mulia. Thumma tu'radu alaihi arwahu dzurriyyatihi al-kuffar. Kemudian dicerahkan lagi, diberikan lagi Nabi Adam, disodorkan ruh-ruh
zuriatnya, keturunannya dari kalangan orang-orang kafir. Fayaqulu, berkata Nabi Adam, ruhun khabithatun wa nafsun khabithatun. Ij'aluha fi sijin. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ini ruh yang buruk, jiwa yang jelek. Taruhlah mereka di tempat yang namanya sijin. Wara'a an yaminihi aswidatan wa baban. Yakhruju minhu rihun thayyibatun. Wa an shimalihi aswidatan wa baban. Yakhruju minhu rihun khabithatun muntinatun. Kemudian mana dia? Nabi Adam melihat dari kanannya ada bayangan sosok dan pintu yang keluar dari pintu itu, dari bayangan itu bau yang enak. Dan ada juga beliau melihat dari kirinya bayangan sosok dan juga pintu yang keluar dari situ bau yang tidak enak, yang busuk baunya itu. Fa idza nazara qibala yaminihi dhahika wastabsyara. Wa idza nazara qibala shimalihi hazina wa baka. Kemudian apabila Nabi Adam melihat ke arah kanannya, beliau senang, tersenyum gembira. Dan apabila beliau melihat dari ke arah kirinya, beliau bersedih dan menangis. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Thumma qala marhaban. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menjawab salam Nabi kita. Kemudian Nabi Adam mengucapkan selamat datang. Oh, ini lanjutannya. Selamat datang bil ibni salih. Selamat datang anak keturunanku yang soleh, kata Nabi Adam kepada Nabi kita. Wan nabi salih. Begitu juga Nabi yang soleh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadza ya Jibril? Nabi kita kemudian mengatakan, bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam. Wa hadhil aswidatu nasmu banihi. Dan bayangan sosok yang hitam itu adalah jiwa-jiwa daripada anak keturunannya Adam. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah wa ahlul shimal minhum ahlun nar. Adapun golongan kanan dari jiwa-jiwa itu semuanya berarti yang di kanan itu penduduk surga, orang-orang yang masuk surga. Adapun yang sebelah kiri, nah itu berarti mereka penduduk neraka. Fa idza nazara qibala yaminihi dhahika wastabsyara wa idza nazara qibala shimalihi baka wa hazina. Apabila Nabi Adam melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum, tertawa dan gembira. Dan apabila Nabi Adam melihat ke arah kirinya, beliau bersedih dan menangis. Wa hadzal babul ladzi an yaminihi babul jannah. Idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyatihi dhahika wastabsyara. Wal babul ladzi an shimalihi babu jahannam. Idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyatihi baka wa hazina. Oleh karena itulah
Kemudian ini pintu ini yang dari kanan ini adalah pintu surga. Apabila Nabi Adam melihat orang yang masuk ke situ dari kalangan keturunannya, makanya dia gembira dan tersenyum. Dan pintu yang sebelah kiri ini adalah pintu neraka jahanam. Dan apabila Nabi Adam melihat orang yang masuk ke situ dari kalangan keturunannya, beliau bersedih. Thumma mada hunayatan fawajada akilar riba wa amwadil yatama wa zunata wa ghairahum ala halatin syani'atin binahwi ma taqaddama wa ashna'ah. Kemudian Nabi terus melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kemudian beliau juga menjumpai orang-orang yang memakan riba. Dan wa amwalal yatama. Akilar riba wa amwalal yatama waz-zunata. Juga orang-orang yang memakan harta anak yatim, juga pezina. Dan selain daripada mereka itu dalam keadaan dilihat dalam keadaan yang sangat buruk. Seperti yang sudah dikisahkan sebelumnya. Bahkan lebih buruk dari itu. Nah, inilah kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam dan beliau berbincang kepada Nabi Adam itu dan melihat orang-orang penduduk neraka. Sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.